tanggal 26 Maret 1870, Kerajaan Belanda mengumumkan perang kepada Kerajaan Prancis. Namun, perang yang berlanjut terus-menerus selama puluhan tahun adalah perang terlama dan terpanjang yang merepotkan dan merugikan Belanda dalam sejarah kolonial dan Nusantara. Setelah mereka menghancurkanlah padang tempat kelahiran, para penjajah terkutuk akhirnya membakar habis sendiri. Kejadian ini mengingatkan aku kembali pada saat Jenderal Fitzwicker membakar masjid saya tercinta. Aku tak rela tanah Aceh dikotori oleh musuh. Kita harus hadapi dan siap perang melawan Belanda. Hei, kalian! Apa yang kalian lakukan di sini? Tangkap mereka! Mana Tengku? Di mana kalian bersembunyi? Kalau tidak kasih tahu saya, kubunuh kalian semua! Sampai saya mati pun, saya tidak akan memberitahu kamu di mana Tengku Umar berada, dan saya bersumpah untuk tidak khianat kepada Tengku Umar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Saudaraku, tembak dia! Siap, Tuan. Sudahlah, tinggalkan mereka. Yes, sir. Keesokan harinya, Tengku Umar memberi ujangan kepada rakyat. Hari ini kalian datang ke sini untuk syahid bersamaku karena kemerdekaan kita sudah dirampas oleh penjajah. Hak milik kita, semua kekayaan negeri kita sampai bahan makanan pun sudah dirampok oleh Belanda. Kita harus hidup sare, mati syahid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semangat mereka pun semakin meningkat. Berlatar pada 1899, Tengku Umar benar membuat kembali mengambil pasukan pada Belanda. Tetapi niat tersebut telah terbocor kepada bangsa Belanda dari kaki tangan Tengku Umar. Belanda pun bisa berpisah. Desa penjajah keliling, desa penjajah keliling, desa penjajah keliling. Ngapain kamu begitu? Udah, ayo kita lanjutkan perang. Ingat, harus kita hanya turun ke rumah. Tengku Umar pun terbunuh karena serangan tembakan dari tentara Belanda yang menggunakan peluru emas. Berlatarkan di rumah, rakyat Aceh yang mengikuti perang memberitahu kepada Cutnya dengan gambar telah guguran Tengku Umar. Cutnya pun merasakan sedih yang mendalam. Cutnya, Tengku Umar telah gugur dalam peperangan. Ayah, mengapa yang meninggalkan aku? Ayahku dengan ibu di sini melawan penjajah yang sangat kejam, ayah. Walaupun suaminya telah pergi, Cutnya tetap bertekad untuk melawan Belanda. Tengku Lebah pun terciduk setelah bersama dengan Belanda. Tengku Lebah pun telah berkhianat pada bangsa Indonesia karena telah membocorkan rencana dari bangsanya sendiri. Ampuni saya, Cutnya. Ampuni saya. Saya salah, Cutnya. Bagu macam apa kau ini? Dasar pengkhianat kau. Allahu Akbar. Setelah ketahuan sebagai pengkhianat, Tengku Lebah pun terbunuh. Perjuangan bangsa terus berlanjut. Harga kemerdekaan begitu mahal. Rakyat kehilangan banyak hal, harta, tapi juga jiwa-jiwa terkasih. Perjuangan tak berjalan dengan mudah, karena para pejuang bangsa menghadapi banyak pengkhianatan oleh sosok-sosok yang tidak pernah mengerti arti kemerdekaan. Apalagi perjuangan mempertahankan akidah. Berlatar di persembunyian. Cutnya datang, Cutnya datang. Silakan istirahat, Cutnya. Setelah bertahun-tahun berjuang demi kemerdekaan, kesehatan Cut Nyadin terus menurun. Kebutuhan untuk hidup pun semakin menipis.
Beberapa saat kemudian, Cutnya terbangun. Ya Bantu, mataku sakit. Mataku. Ibu tidak bisa melihat aku. Ibu. Rupanya kesehatan Cutnya semakin menurun, hingga mata Cutnya menjadi buta. Lihat hal itu, Nyak Bantu dan pengelawat merasa iba dan prihatin. Cutnya, kau harus memikirkan kesehatanmu, Cutnya. Bagaimana kalau kau menyerah saja kepada Belanda itu, Cutnya? Bagaimanapun juga kita tidak akan bisa menang, Cutnya. Sampai aku mati pun, aku tetap akan mempertahankan niatku untuk berjuang melawan mereka pahlawan. Kau jangan mengkhawatirkan tentang aku. Aku pasti bisa menghadapi mereka. Nyatanya, Cutnya menjadi sasaran Belanda selanjutnya karena kegigihannya untuk memerdekakan bangsa setelah Tengku Umar terbunuh. Kami sudah tidak berdaya. Bagaimana ini? Mereka akan terus mengejar kita sampai mereka menemukan dan membunuh Cutnya Adin. Pahlawan, jangan menyerah dulu. Saya mempunyai rencana. Apa yang kamu rencanakan, Nyak Bantu? Aku akan mengorbankan diri untuk menyamar menjadi Cutnya, agar mereka tidak melakukan pengejaran kepada Cutnya lagi dan mengira telah terbunuh oleh mereka. Ya sudah, bersiap untuk perang esok. Mereka pun berperang. Dan benar saja, Nyak Bantu pun bukan. Cutnya yang tidak mengetahui rencana mereka itu mendapatkan laporan dari warga Aceh bahwa Nyak Bantu telah bunuh. Dengan itu, Cutnya pun merasa sedih dan kecewa karena dia tidak mengetahui rencana mereka. Mengapa mereka tidak memberitahu rencananya kepadaku? Akhirnya dia mati juga. Aku tak yakin dia benar-benar telah mati. Kapten, aku datang kemari hanya karena kesehatan Cutnya, pemimpin kami yang sangat mengkhawatirkan kami. Apa aku? Dia belum mati. Aku mohon, ketika beliau sudah di tangan kalian, berikan dia tempat dan pelayanan yang layak sebagai seorang pemimpin. Aku minta Tuhan benar-benar bisa pegang janji. Aku sendiri tidak minta apa-apa, hanya itu, Kapten. Kamu orang tidak usah khawatir. Situasi seperti ini sering terjadi dalam kondisi seperti perang yang kita hadapi. Dalam situasi sulit, butuh kesadaran yang mendalam atas pertimbangan-pertimbangan. Saya mengatakan dengan ketulusan hati. Saya punya perasaan terlibat penuh dalam pengambilan keputusan ini. Bahwa saya berjanji sebagai seorang Panglawat yang merasa kasihan melihat kondisi Cutnya Adin yang sudah tua dan sakit-sakitan, tapi masih berjuang melawan bangsa Belanda. Panglawat bertujuan untuk meminta bantuan kepada Kapten Belanda agar Cutnya bisa lebih bebas dan harus melanjutkan perjuangannya. Mereka pun merundingkan agar Cutnya hendaknya dilepaskan dari siksaan itu, yaitu dengan cara membawa Cutnya pergi dari tempat persembunyian. Namun cara itu salah, karena Cutnya masih ingin berjuang untuk bangsa. Pengkhianat, pengelawat pengkhianat, pengkhianat, pengelawat pengkhianat. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aku tak mau kejadian seperti pahlawan terulang lagi. Itu musuh kita yang paling besar. Kalau ada di antara kalian yang pada goyah seperti dia, aku ikhlaskan kalian untuk pergi sekarang juga. Yang mau tinggal bersama
tugas lain yang harus engkau lakukan. Tinggallah bersama Tiro di taksi dan beritahu tentang kami di sini, biar aku sendiri yang melenyapkan pengkhianat itu. Kau harus ikhlaskan aku di sini, Gambang. Pergilah bersama rakyat Aceh. Ini perintahku sebagai ibu dan pemimpin kalian. Gambang, dengarkan kata ibumu. Pergilah bersamaku, Gambang. Aku akan menjagamu sepenuh hatiku. Ini bukan tempatmu, Gambang. Ayo kita pergi dari sini, nak. Penyair, bangkitkan semangat pejuang. Allahu Akbar. Maaf atas kedatangan saya, Cutnya. Kami tentara Belanda mendapat perintah untuk membawa kamu. Maafkan saya, Cutnya. Cutnya, apakah Cutnya mendengar saya? Tutnya, Bek salah paham. Kesehatanmu harus diperhatikan. Astagfirullah, dasar kau pengkhianat. Bukankah perang yang membuat aku menyesal, tapi pengkhianatanmu terhadap bangsa dan agama ini menjadi kekalahanku yang paling besar, Pahlawan. Jangan tinggalkan kami, Tutnya. Jangan tinggalkan kami, Tutnya. Jangan tinggalkan kami. Bawa dia pergi sekarang. Siap, Kapten. Ya benar, Panglaut mengkhianati aku. Pada akhirnya mereka mengasihkan aku ke tanah Sunda, jauh dari tanah